Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin hidupnya ditolong oleh Allah angkat tangan bilang saya. Yang ingin hidupnya tenang sampai nanti meninggal dunia bilang saya. Yang ingin suksesnya dunia akhirat bilang saya. Luar biasa. Tepuk tangan semua teman-teman. Tadi Randy sudah ngajak nangis-nangis. Sama saya ketawa-tawa saja. Masya Allah, luar biasa, panggung yang istimewa. Saya bertemu dengan guru-guru saya juga. Saya punya prinsip setiap orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah, dan semua waktu saat belajar. Hari ini kita belajar bareng-bareng. Monggo, jika ada ilmu yang bermanfaat dari saya, ambil. Saya pun akan belajar dari kalian semua. Kembali ke titik nol. Dari orang yang dianggap sebelumnya punya aset banyak. Dari orang yang sebelumnya dianggap, wah, sukses. Tapi ternyata dalam hatinya sangat tidak tenang. Selama kita masih punya utang dan riba. Teman-teman semua, ada sebuah perjalanan di bisnis saya kalau saya ingat. Kurang lebih sekitar 11 tahun, 12 tahun yang lalu di Kedai Digital. Ketika saya memulai bisnis ini, saya akui di awalnya dengan akad riba, tapi bisa saya selesaikan dengan cara yang cepat. Anehnya banyak kejadian lagi yang gak enak ketika saya sudah mulai terlibat dengan akad-akad riba, yang luar biasa. Saya akan bercerita. Ini bisnis saya di Jogja. Alhamdulillah. Ada Kedai Digital, ada Jogis, ada bakso granat, ada tengkleng hohah. Ada yang sudah pernah ke Jogja makan tempat saya? Belum, besok ke Jogja. Sebut namaku 3 kali, tetap bayar, oke? Langsung jalur gratisan. Masya Allah, ini titipan dari Allah dan saya sangat menikmatinya bisnis saya sekarang. Semua sudah saya bersihkan dari akad-akad riba. Berikutnya lagi, apa itu? Saya mendapatkan banyak penghargaan di masa waktu itu. Dari zaman saya kuliah dapat penghargaan, saya dapatkan. Tapi anehnya, di dalam hati saya waktu itu kering. Seolah-olah memegang piala, memegang award, tapi sebenarnya apa pantas saya nerima ini ya? Saya bilang tentang sukses, tentang semacam-macam. Padahal dalam bisnis saya sendiri sebenarnya rapuh. Pengen nabung gak bisa, tiap bulan hidup terbebani dengan cicilan, dan cicilan. Bagaimana mungkin bisnis kita mau besar? Kalau setiap hari yang dipikirkan ada tanggal 20, tanggal 25 ketika debt collector datang nagih. Dibayar urung tagihanmu. Nggak enak ya. Jadi ini masa lalu saya, tapi terima kasih ketika award diberikan kepada saya. Ini yang paling berkesan yang tengah. Wah, ini. Saya dapat dari kampus saya Universitas Gadjah Mada. Padahal saya lulus hampir 6 tahun, IPK-nya 2,11, kasihan. Kasihan banget loh ya. Dapat penghargaan sebagai alumni berprestasi. Wow, kategori entrepreneur. Oh ya. Kategori bakulan waktu itu. Ini buku yang insya Allah akan menjadi tetralogi. Balik titik nol Taubatus menjadi jalan pulang. Dan yang ini dapat buat teman-teman semua nanti adalah yang ciut, catatan indah untuk Tuhan. Semoga akan menjadi inspirasi buat sampai masa-masa ke depan. Masuk mulai ke materi ya. Waktu hanya 1 jam. Jadi harus benar-benar padat. Apa itu? Yang pertama adalah ini. Dalam sebuah kisah Nabi Muhammad menjelaskan. Ada orang datang dengan pakaian yang lusuh, dengan compang-camping, dan dia berdoa, ya Rob, ya Allah ya Tuhanku. Tapi coba lihat bagaimana mungkin doanya mau dikabulkan, kalau di badannya ada harta yang haram, ada makanan yang haram, ada harta haram yang masih nempel, bagaimana Allah mau mengabulkan doanya. Dan ini kita seperti ngambil kaca sendiri, apakah saya sudah bersih ya Allah, ada akad-akad di masa lalu, atau ada dosa di masa lalu yang belum selesai. Kalau kata Hakim, orang yang punya keburukan di masa lalu dan belum bertobat, seperti orang yang nanam ranjau di depan jalan akan dia lalui. Nauzubillah min dzalik. Siapa yang dulu waktu kantin di sekolah, di kantin, makan tempe 10 ngakunya 5, ada nggak? Ada, nah, selesaikan. Kalau nggak itu jadi ranjau di masa depan. Bener loh, hati-hati loh. Saya ingat benar ketika dulu pernah makan di sebuah kantin lagi main badminton, kurang 100 rupiah. Bertahun-tahun saya lupa bayar lewat di depan tempat latihan itu dan saya diingatkan sama Allah, Hesab, punya utang 100 rupiah ke ibu kantin belum saya bayar. Nyari ibu kantinnya nggak ketemu, saya ambil uang 100 ribu dan saya masukkan ke masjid, saya berdoa sama Allah, ya Allah, ini utangku 100 rupiah, tak kembalikan 1000 kali lipat pahalanya untuk ibu tersebut. Habis itu hatinya lega. Bagaimana nasib tempe-tempemu yang belum dibayar? Lanjut lagi. Apa itu taubat? Segeralah bertaubat. Ini ayatnya. Di surat Ali Imran 133-14. Dan bersegeralah
engkau pada ampunan Tuhanmu. Jangan ditunda-tunda. Kenapa begitu? Nih para guru kita ngingetin orang paling beruntung di dunia. Bukan yang mereka mobilnya paling banyak, rumahnya paling megah, asetnya di mana-mana. Bukan. Orang paling beruntung di dunia mereka yang dulu berbuat dosa, dulu berbuat kesalahan dan masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Itu orang paling beruntung. Ya, itu orang paling beruntung. Ingat mereka enggak? Siapa orang-orang ini? Saya kalau ngelihat foto-foto ini merinding. Masya Allah. Sudah ada yang nyeletuk, Mas, foto orang mati. Yes, ini foto-foto orang mati. Dulu mereka begitu terkenal. Dulu begitu mereka puja-puja mereka, kita lihat. Masya Allah. Coba lihat apa ilmunya. Ketika jatah hidupnya sudah selesai, tidak ada lagi penundaan waktu, tinggal nama baik atau nama buruk yang ditinggalkan. Bahayanya nggak urut umur. Yang muda-muda bisa berangkat duluan tanpa harus nunggu rambutnya putih. Mau berangkat duluan? Monggo silahkan, saya belakangan aja, oke? Tapi apakah sudah siap? Masya Allah, sehebat apapun kita, endingnya cuma di tempat sesempit ini. Mohon maaf, sempit atau enggaknya bukan tergantung berat badan. Jangan lihat saya ya. Secantik apapun dirimu, kuburanmu nanti kalau dibelah, cuma seperti ini. Ini kuburannya nanti. Coba lihat. Mau manicure, pedicure, kukur-kukur, penampang kuburan kita kalau dibelah cuma seperti ini. Bahasa Inggrisnya the jerangkong, oke? Inilah nasib kita. Lagi, lanjut. Hidup dikepung riba, tapi kita tidak menyadarinya karena apa? Mainan riba itu enaknya luar biasa. Kelihatan kaya padahal belum layak memilikinya. Fenomena riba di Indonesia. DP 11%, 11 juta. Dapat langsung mobil dibawa ke rumah. Bayar 3 bulan kemudian. 6 bulan kemudian tiba-tiba langsung kurus. Karena nggak bisa bayar. Ini lagi, orang kalau punya utang, bangun tidur yang dipikir adalah utang, sarapan dipikir utang, di kendaraannya dipikir utang, kerja dipikir utang, sholat yang dipikir pun utang, mau tidur pun yang dipikir masih tetap utang. Gak enak luar biasa. Motor 500.000 dapat motor, hasilnya kayak gini, muacet di mana-mana. Tanyain motornya lunas belum? 90% adalah motor-motor yang dibuat dengan akad leasing yang ternyata ada akad riba di dalam. Nggak bisa bayar, motor diambil oleh debt collector. Nggak bisa bayar, nekat, curi celengan nih. Duit di masjid pun diambil untuk bayar cicilan motor. Kartu kredit, gesek, pas mau bayar mewek. Bunganya 42% setahun, nauzubillah min dzalik. Bunga berbunga compound interest. Nih, yang orang Jawa pasti tahu nih, di Pantura ramai banget. BPKB-mu tak simpen ke, mulai tak gawani duit, jos sapornya. 5 menit cair. Dibuat meme di Facebook, ning saben sasi ojo lali bunganya dibayar, ben ketok romantis. Bayar bunganya. KPR, kredit pakai riba. Nah enggak, 15 tahun terjerat leher kita. Menggoreng rekening. Kalau yang dulu sukanya ngutang, gimana caranya supaya dianggap bagus sama bank, padahal uangnya cuma 10 juta. Tarik tuh ATM, setorin lagi, tarik di kasir, setorin lagi, kayak gitu. Sebulan jadi 100 juta mutasinya. Biar apa? Dianggap layak untuk diutangi. Hasilnya gimana? Sesuatu yang sumbernya buruk pun efeknya akan buruk. Lanjut lagi. Nah ini, saya skip tadi. Ada PNS yang utangnya sampai 1 miliar, padahal gajinya cuma 3 juta. Ini lagi, di Malang. Maaf Bapak Fahmi ya, Coach Fahmi mohon maaf. Pemkot angkat tangan 619 PNS terlilit utang. Baru di satu koperasi. Koperasinya ngamuk-ngamuk nuntut Pemkot untuk bayar. Tapi iya toh, gaya hidup dia sendiri yang tanggung jawab masuk Pemkot. Dan ini di semua Indonesia orang-orang seperti ini. Lanjut. Kalau nggak bisa tolong di next mas. Nah ini. Di back, tolong di back, bisa. Bagaimana kehidupan? Nah ini, orang kalau punya utang, ini kejadian di Jogja, stop di sini, malu saya. Apa itu? Orang yang jaga kandang harimau pun mengkorupsi jatah makan harimau. Duitnya buat apa? Bayar cicilan 2 mobilnya. Nauzubillah min dzalik. Kira-kira hukuman paling cocok apa? Cemplungin ke kandang. Wah Masya Allah, luar biasa itu.
Orang kalau punya utang, ini kayak gini tuh. Jadi pocongan pun nggak takut ya. Rumah digedor sama orang, alhamdulillah pocong gitu. Dikira orang bank. Dia lebih takut pada orang bank dibandingkan pada pocong. Lagi, ketik di Google, mati bunuh diri karena utang. Ratusan kisah orang yang mati bunuh diri karena utang. Ada yang nyemplung ke sumur, ada yang nabrakin diri ke kereta, gantung diri, masa. Nauzubillah min dzalik. Kapolsek Karangsembung bunuh diri karena utang. Ini yang saya tahu ini, Masya Allah, saya nangis waktu itu. Ada suami istri pensiunan PNS di Kediri, Jawa Timur, memilih bunuh diri minum racun serangga di belakang rumah. Karena anaknya dua-duanya terlibat di utang gak bisa bayar. Malunya sebagai orang tua. Ini pesan seperti ini, dijual saja, cincin jual, rumah jual. Buat bungkus jenazah ada di belakang, ada di lemari. Buat bapak ibu doakan agar diterima oleh Allah. Anggota DPRD bunuh diri karena utang. Masih muda 29 tahun, ganteng. Karena utang, riba membuat hancur, memilih untuk bunuh diri. Terus apa ini? Masya Allah, lihat. Ini kata Nabi, utang membuat kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Nggak enak banget. Waspadalah. Sifat buruk dari utang adalah bertambah, dan bertambah. Yang punya kartu kredit dulu cuma 1, sekarang kartu kredit 10 ada. Seorang ibu di Surabaya maju ke depan, kartu kreditnya 38. Buat apa bu? Makan di mana-mana gesek hanya untuk gaya hidup. Ada seorang pimpinan media utang kartu kreditnya 600 juta. Nauzubillah min dzalik. Ngerinya luar biasa tentang sifat buruk dari utang ini. Lanjut, itu baru utang. Bagaimana dengan riba? Orang bertanya, riba itu apa sih mas? Lebih enak kan rabi katanya. Apa itu riba? Nabi Muhammad SAW menjelaskan, semua utang dengan kelebihan bayar itulah riba. Jadi misalnya kita berutang nih, saya berutang padamu 1.000 rupiah dan saya harus kembalikan 1.200, maka yang 200 itulah utang. Banyak the ngeyelers, orang-orang ngeyel. Mosok utang kalau di bank, di lembaga keuangan, leasing, asuransi itu semua riba. Dijelaskan. Orang yang paham agama, yang belajar agama, sudah membuat fatwanya di MUI. Nomor 1 tahun 2004, silahkan dicersing sendiri. 300 ulama dunia kumpul di Saudi Arabia, di Kairo, dan semua sepakat bahwa praktek bunga dalam bank itu adalah riba yang diharamkan Allah. Nah kita kok mau ngeyel? Sekolahmu agama neng ngendi? Sudah sampai juz berapa apalnya? Kenapa baru sekarang heboh? Setelah semua orang punya gadget canggih, Facebook, YouTube mendunia, semua orang jadi belajar, dan para ustadz yang tidak laku, bukan dalam tanda kutip ya, tanda kutip tidak laku di TV, mereka punya media luar biasa untuk bercerita bahayanya tentang hutang. Mereka akan menjelaskan ini loh, hijrah tentang riba itu seperti ini, dijelaskan semuanya. Dan melalui YouTube, melalui Facebook kita jadi banyak belajar. Ya Allah, ini ustadz gak muncul di TV, tapi kajian di Facebooknya menghancurkan hati nurani. Ternyata selama ini saya hidup dengan utang dan riba. Riba dosanya kayak apa sih kok baru pada ribut sekarang? Nih, lihat. Ternyata ancaman dosa paling pertama yang bikin nyesek, kita tuh dilaknat oleh Nabi yang setiap hari kita kirim salawat, yang kita berharap besok dapat syafaatnya. Siapa yang dilihat Nabi? Mereka yang makan riba. Dulu ada teman saya bilang, oh itu yang minjemin duit ke saya dengan bunga. Bukan hanya mereka minjemin, kamu yang bayar, yang nulis, yang nyatet, jadi saksi semua kena. Makanya teman-teman yang di bank, Masya Allah, setelah mereka sudah dapat penjelasan ini di banyak media, pada mulai takut. Notaris tuh yang curhat ke saya, mas di meja saya setiap hari akad riba mas, belasan, ini gimana mas? Lah piye? Nah, siapa nih kan ngono wae. Terus lanjut lagi. Apalagi tuh? Yang kedua ancaman dosa riba. Dari Nabi Muhammad menjelaskan. Ternyata dosa paling ringan itu seperti kita berzina dengan ibu kita sendiri. Kalau di seminar-seminar pengusaha tanpa riba ngomongnya kejem. Saya kasih contoh. Bapak ibu semua, jika Anda pengen merasakan dosa riba, nanti pulang ke rumah kau cari ibumu, ajak ibumu berzina. Kalau nanti kau pulang pak, temui anak gadismu, ajak anak gadismu berzina. Pulang mbak, temui bapakmu, ajak anak bapakmu untuk berzina. Pulang ke rumah, anak perempuanmu, ajak anak perempuanmu berzina.
Kalau sudah selesai, rasakanlah itu dosa riba. Diam semua. Yang ngomong bukan saya itu, saya ngasih contoh aja. Ya, terus berikutnya lagi, apa nih? Ancaman dosa riba berikutnya. Jreng, 1 dirham, kurang lebih sekitar 70.000 rupiah. Itu sama dengan seperti 36 kali berzina. Jadi kalau dulu saya bayar cicilan motor 500.000, 150.000-nya itu adalah bunga. Saya seperti berzina sampai 72 kali. Nauzubillah min dzalik. Apalagi nih, Masya Allah. Jreng, siapapun yang memperbanyak hartanya dari riba, ujung akhirnya adalah kemiskinan. Nggak enaknya kalau kita sudah mainan riba, bisnis itu bukan hanya soal dunia, ini juga soal akhirat. Surga dan neraka, nggak enaknya nerakanya kadang sudah dirasain ketika kita di dunia. Sudah dicicil duluan. Kelihatan kaya padahal utangnya di mana-mana. Kelihatan sukses padahal tiap bulan bingung mikir cicilan. Saya nggak nunjuk siapa-siapa, saya ninjuk diri saya sendiri, masa lalu saya. Ini kantor saya di utara kampus UGM Jogja, mewah, megah, wih luar biasa. Disuting oleh TV, wow wartawan wira-wira nyuting. Ini iklan di UGM, alumni kami berprestasi dalam hatinya, hurung lunas. Mereka nggak tahu saya membungkusnya itu dengan sesuatu yang dianggap sukses. 2005 sampai 2009 bisnis saya alhamdulillah lancar jaya. Cabang saya tumbuh, tiap bulan selalu dapat profit, jarang mendapatkan kerugian, itu jarang banget. Selalu saya nikmati sampai 2009 godaan setan luar biasa datang. Mas Sabtu, pengen beli nggak gedung ini? Waduh, saya nggak punya uang. Berapa? 700 juta. Tapi Mas Sabtu coba lihat di sini. Cukup orek-orek, tanda tangan, nanti dari pihak bank sudah bayari. Godaannya dahsyat. Oke, good. Urek. Besoknya sudah saya dicap punya utang 700 juta dan gedung ini milik saya. Anehnya, tidak ada apapun di dunia ini yang berjalan tanpa kehendak Allah. Saya mengalami banyak peristiwa selama 6 tahun yang bikin nyesek dada ini. Kok sepertinya hidup saya sial terus ya? Kejadian pertama adalah ketika saya ditipu oleh karyawan sendiri. Ditipu sama orang dekat tuh gak enak loh, ditusuk dari belakang. Dia bawa uang 33 juta, manajer yang paling saya percaya. Gak enak. Walaupun kemudian saya minta tanda tangan di atas kertas, kembalikan hanya kembali 25 juta. Tapi rasa sakit hatinya kok kayak gini ya, sudah kamu tak percaya, tapi dirimu kayak gini. Berikutnya saya bikin banyak usaha di sana, anehnya banyak yang gulung tikar. Ke digital printing, ke digital studio. Semua itu wah Masya Allah modalnya sedikit tapi wes bisa lah jalan. Anehnya baru tahun pertama, tahun kedua pada kukut. Lebih banyak ruginya dibandingkan untungnya. Nggak enak. Terus berikutnya lagi, jeng, ini yang luar biasa. Mas Sabtu pengen nggak? Pengen punya mesin bordir komputer tanpa modal. Ini harganya 100 juta mas. Dari kami bank siap bayari 80%. Nah 20%-nya dari supplier dapat diskon. Jadi tanpa modal. Oke, tanda tangan riba lagi. Cek. Besoknya mulai kejadian dipakai 2 bulan, 3 bulan, sering rusak. Sampai saya tanya, ini kenapa ya? Kayaknya kok nggak berkah banget ini. Mas ini motherboardnya hangus, harus nunggu 2 bulan dari Cina. Masya Allah, raiso dodolan. Nggak bisa jualan. Sampai yang bagian teknisnya memilih resign karena lebih banyak untuk ini berdiamnya. Putus asa tak kirim ke teman saya di Solo, dipakai saja kalau kamu bisa kanibal, kerjain. 2 tahun lalu saya kontak, piye mesin bordir komputerku. Wah, sekarang jadi pangkringan ayam mas, luar biasa. Ini pangkringan ayam termahal se-Indonesia, tolong. Dan saya harus bayar cicilannya 3,5 juta selama 3 tahun dari duit saya yang lain. Berikutnya, ini mainan forex derivatif, trading. Nyesek, luar biasa. Seorang kawan bilang, Sab mau nggak kamu untung 28 juta dalam seminggu? Siapa yang nggak mau? Caranya, jualan angka. Buy sell, 100 juta langsung saya investkan. Duitnya dari mana? Top up pinjaman dari satu bank ke bank lain. Sumbernya sudah akad riba buat mainan judi online kayak gini. Enak loh, bener loh. Buy, siang hari, malam hari saya sell. Langsung untung 7 juta. Makin hari makin serakah, enak ya. Sholat mas, yang dipikir tuh Allahu Akbar. Naik ya Allah grafiknya, naik ya Allah. Yang ketawa keras pelaku biasanya. Sampai satu ketika beli 2 lot, grafik naik. Jam 9 pasar Amerika buka Dow Jones, grafiknya bisa turun kayak gini. Keringetan langsung. Astagfirullah. Mainan judi pun bisa nyebut astagfirullah. Sampai ditelepon oleh salesnya, mas itu sudah kekunci akunnya.
Kalau Mas Sabtu mau lanjut lagi harus setor lagi 100 juta, 50 juta. Dalam sejarah hidup saya 2011, yang dianggap pemuda berprestasi dari Jogja, telepon ke teman-teman di Jakarta, Batam, Bandung, aku pinjam uang, Masya Allah. Harga diri sudah nggak ada lagi. Harga diri sudah nggak ada lagi, malunya minta ampun. Ada yang minjemin, saya suntikin di sana. Sampai akhirnya 3 bulan, ya Allah, ludes semua 350 juta. Nyesek luar biasa. Dalam kondisi kayak gitu saya memutuskan untuk menutup laptop, berdua nangis dengan istri. 350 juta hilang dalam 3 bulan. Kok ya habis itu saya diundang di acara seminar bareng Ustadz Yusuf Mansur, Mas Jody Warung Steak. Apa itu waktu temanya? Bisnis berkah, rezeki melimpah, luar biasa. Dalam hati, melimpah apa nih? Gitu. Tapi saya tetap berangkat. Siapa tahu dapat amplopan dari panitia, betul? Buat bayar utang. Sampai sana selesai ada orang angkat tangan, Ustadz saya habis di forex 1,4 miliar. Saya di pojokan langsung, yes ya Allah. Lebih banyak dia ya Allah, luar biasa. Jadi saya yes di tengah kehancuran orang, kejem saya ternyata. Kok tepuk tangan Mbak? Oh, iya toh. Ini susah malah tepuk tangan. Selesai, belum pagi hari karyawan saya telepon, Assalamualaikum Mas, astagfirullah, astagfirullah. Kok Assalamualaikum astagfirullah, ada apa ini? Kantor dibobol maling Mas. Wih. Langsung saya datang ke sana, sudah ada polisi ngambil sidik jari dengan santai. Saya masuk lantai 1, masuk lantai 2, masuk lantai 3. Tidak ada kejadian yang tidak atas kehendak Allah. Pasti ada pesan di sini. Turun ke bawah saya bilang sama polisi, Pak polisi tolong dicatat, ini bukan pencurian Pak, ini panen raya. Ludes Pak, ludes. Kiri aku Pak. 12 komputer, kamera digital 3, handycam, printer, ludes-des. Data-data konsumen yang harus selesai minggu itu ludes semua. Saya sholat luhur tuh sampai nangis ngimami. Karyawan di belakang 10 ikut nangis. Dalam hati saya mikir ini nangis beneran, apa takut gak digaji? Ya Allah. Masya Allah. Ada apa ini? Lanjut lagi, jreng, saya ngalami 4 kecelakaan. Mobil pertama saya leasingan itu, pakai mobil Bangga EPV, mobil sales, luar biasa. Kenyemplung jurang 5 meter di daerah Purwokerto saya. Saya ngerasain langsung ketika nguruduk kayak gitu, cuma sampai bawah. Sampai ke atas saya itu merayap pinggirnya itu, penduduk sudah berkumpul. Woi Mas selamat, lebih itu Pak. Yang nyemplung situ mati Mas, mati biasanya. Ya Allah, pulang Jogja saya perbaiki, sudah mulus lagi. Saya berhenti di lampu merah perempatan Jalan Wonosari, tiba-tiba ada motor dari utara. Jeber, nabrak depan kapnya sampai penyok. Sebelahku padahal 2 mobil ayam tentrem. Saya bilang, iki lo sebelah kamu tabrak. Orang mabuk ternyata, wis lah. Beli mobil kedua leasingan lagi, Masya Allah dipecah kacanya sama orang di Jalan Adi Sucipto. iPad yang beli dari kartu kredit ludes juga. Ini nggak ada, kalau Allah nggak berkehendak nggak mungkin itu matanya si tukang mabuk, yang tukang mecin kaca. Kok kenapa Allah milihin mobil saya? Bodohnya saya waktu itu saya belum belajar dari kejadian-kejadian itu. Punya motor leasingan istri saya loh Mbak, mau berangkat ngaji, bayangin. Cari ilmu di jalan Allah, ditabrak sama orang dari belakang, dundung. Sampai kakinya retak, 4 bulan harus pakai kruk. Ada apa ini? Kok saya selalu ngalami kesialan-kesialan beruntun. Belum ngeyel, masih ngeyel waktu itu, karena belum tahu soal riba. Jreng, ketika 6 tahun saya dijewer beruntun oleh Allah, saya nganggap itu sebagai ujian, saya nggak tahu diri. Kalau ujian tuh jeduk naik kelas, ya UN itu kan 2-3 hari ujian. Tapi kalau sudah jeduk, nggak sadar, itu azab. Ketawa Mbak, silahkan menetarkan diri sendiri ya Mas. Dirimu kayak gitu paling belum sadar ya. Sampai akhirnya kebakaran nyaris melumatkan kantor saya. Karyawan saya telepon tapi sudah santai, Mas kebakar. Oh ya, tapi sudah saya padamkan. Oh ya sudah. Akhirnya saya memutuskan untuk hijrah waktu itu gara-gara apa? Saya pun dipertemukan oleh Allah yang mereka memilih untuk hijrah duluan. Mereka menyampaikan, hati-hati loh Mas Abdul, apa ini 7 perkara yang menghancurkan, hindari. Salah satunya adalah memakan riba. Siapa yang bilang? Nabi kita, Nabi Muhammad kasih tahu. Mosok kita nggak percaya. Dan sejak itulah, Masya Allah, ketika saya ketemu dengan orang-orang yang hijrah, jawaban mereka itu sangat powerful. Kenapa alasanmu berhijrah? Saya takut pada Allah. Cukup sebuah kalimat yang bikin saya dek. Iya.
Kamu nggak takut bos Sab? Ini loh Sab ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika engkau benar orang yang beriman. Al-Baqarah 278-279. Kalau kamu masih ngeyel, umumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Perang sama Allah. Para ulama menjelaskan tidak ada di Al-Quran yang Allah menyatakan perang selain kepada para pelaku riba. Jelek. Kelakep mas, gak bisa jawab aku. Masya Allah. Terus ketika bertemu dengan mereka, mereka kasih tahu lagi. Sab, dulu utangku banyak. Dulu gaya hidupku seperti ini. Tapi demi Allah ketika kami sudah berhijrah, Allah ganti sesuatu yang jauh lebih baik. Dan mereka bercerita bisnisnya tumbuh lagi. Yang dulu sempat ini teman-teman saya sudah hijrah duluan. Mereka hijrah lebih dulu dari saya. Mereka bercerita. Ketika kami memilih meninggalkan yang dulu, Allah ganti yang jauh lebih baik. Kesaksian mereka saya tulis di buku saya. Yang kembali ke titik nol, berani jadi taubat, sementara jalan pulang. Ribuan orang berhijrah meninggalkan gaya hidup yang dulu. Memilih meninggalkan semua akad-akad yang riba. Dan ternyata Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Ada seorang kawan saya bercerita. Dia tinggal di Singkawang, Kalimantan Barat. Mas, aku ini santri. Sholatku rajin tepat waktu, tapi ketika sudah mikir cicilan, aku pernah main tangan ke anakku. Bayangin mas, sholat itu bisa gak mempan melawan dosaku riba. Ternyata jawabannya di ayat ini. Orang-orang yang makan riba seperti orang yang limbung, seperti orang yang gila. Aku ini gila mas. Sholatku tuh kayak gak mempan kalau udah mikir cicilan. Debt collector. Tak tinggalkan dan dia mulai hijrah. Apakah kita bisa hidup tanpa riba di Indonesia? Orang berpikir, mas, semua bank riba. Bank itu lembaga keuangan. Di sana ada produk yang memang banyak mengandung riba, tapi ada beberapa produk yang memang bisa dimanfaatkan tanpa riba. Ini kondisi negara kita. Jreng, RAPBN 2017 tidak sehat. Sri Mulyani mengatakan kita berutang untuk bayar bunga utang. Ngutang mbak hanya untuk bayar bunganya saja. Jreng, no. Postur APBN kian rapuh dan kita terus berutang. Jreng. RI gelontorkan 210 triliun hanya untuk bayar utang tahun depan. Kemarin tax amnesty terkumpul 93 triliun tebusan. Kalau hanya buat bayar bunganya saja, tahun ini nggak cukup. Ada sebuah negara yang dulu tempat dewa-dewa katanya tinggal. Bangkrut, tahu nggak negara apa? Yunani. Ada negara yang kandungan minyaknya lebih banyak dari Saudi Arabia. Ketika emas harganya $100 per barrel, hidup mereka luar biasa mewah. Banyakin utang, ketika emas merosot, langsung inflasi luar biasa. Venezuela, dirimu datang ke sana bawa duit 3,5 juta hanya cukup untuk beli roti. Masya Allah. Bagaimana dengan Indonesia? Hati-hati. Bagaimana harus bersikap? Gunakan jasa bank hanya untuk akad-akad yang tidak mengandung riba. Gak mungkin mas zaman sekarang hidup tanpa bank. Aku mau dari Jakarta ngirim transfer ke Trenggalek gitu. Kalau dengan M-Banking hitungan menit selesai, hitungan detik selesai. Masa aku naik kuda seperti zaman dulu, ya gak mungkin lah. Gitu. Jadi memang hanya gunakan untuk akad-akad yang tidak mengandung riba. Silahkan. Nabungnya di mana? Nah ini ada nih. Jadi orang-orang yang memang sudah tidak niat untuk berhutang. Kalau ngelihat bank itu kayak ngelihat kantor pos. Oh kantor pos, ngirim duit. Oh kantor pos gitu loh. Tapi kalau mikir kur 9%, alhamdulillah. Masih dipertanyakan niat pengen masih utang atau memang bebas dari semua utang. Hati-hati, ini memang patokan kita saat ini yang bisa dijadikan handaran. Akan datang suatu masa di tengah umatku yang semua orang itu makan riba kata Nabi. Yang gak makan langsung akan terkena debunya. Kita berusaha keras menjadi orang yang memang hanya kecipratan saja debunya. Ya Allah saya gak pengen lagi makan riba secara langsung. Tapi kalau kecipratan ya Allah ampuni kami ya Allah. Bersihkan harta kami dari semua yang masih berbau riba yang dosanya sangat mengerikan. Lanjut lagi. Next mas. Di back mas. Berita di salah satu media. Anak muda di Amerika itu sekarang sudah mulai meninggalkan kartu kredit. Data kemarin 2016. Itu pengguna kartu kredit anak muda di Amerika itu terendah sejak tahun 1989. Dan alasan mereka kayak gini. Anak muda di Amerika sudah nggak mau ngambil resiko apapun. Bahkan termasuk resiko cerdas seperti investasi. Dan mereka sangat berhati-hati dengan semua pengeluaran di luar kemampuan.
termasuk penggunaan kartu kredit. Ini anak muda di Amerika, buahnya kapitalis. Kalau masih ada anak muda pakai kartu kredit berarti deso. Wong deso era nganggo aku ya. Nah, boleh tepuk tangan lah biar rame ya. Lanjut lagi. Terus nabung gimana mas? Sekarang sudah ada solusinya. Nabung di emas batangan, koin dinar dirham silahkan nabung. Naruh di mana? Di rumah, beli brankas yang sangat safety, monggo. Yang tahu hanya dirimu dan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Istrimu kasih tahu lah ya. Kalau ada apa-apa, neng kono harta karune gitu loh. Ya, boleh. Kalau nabung di bank syariah ada tabungan wadiah tanpa bunga. Kita nggak usah bahas bahwa ternyata ada pendapat bahwa belum semua akad di syariah itu akan syar'i. Ya doakan. Kita menuju memang suatu saat nanti adalah sesuatu yang memang kita inginkan semua. Teman-teman pun juga ada yang diperbankan, misalnya mas aku pengen merubah dalam, ya gunakan ilmunya. Supaya kita pun tenang semua nanti di tahun-tahun ke depan. Ribuan orang sudah berhijrah. Kondisinya seperti ini. Jadi kita ngambil sendiri, apakah hidup saya selama ini tenang atau tidak. Kalau ternyata selama ini kayaknya kelihatannya kok kemerungsung. Seperti Allah mengambil ketenangan dalam hidup kita, waspada. Mungkin itu adalah riba penyebabnya. Dan bagaimana melawan riba? Sementara ini sangat besar. Mulai dari diri sendiri walaupun dari tempat yang kecil, dari cara yang sederhana. Ketika sudah bisa bebas dari utang dan riba, ajak teman, saudara, semua dipengaruhi. Syiarnya dengan kebaikan, dengan merangkul. Jangan pernah syiar dengan cara menyalahkan, dengan menghujat, mengkafir-kafirkan, bukan. Merangkul mereka yang memang belum tahu dan belum paham. Dan para istri gak usah panas-panasan, gampang panas. Satu komplek tetangga pagi-pagi udah manasin mobil, gerutu. Pah, semua manasin mobil, saya cuma manasin sayur. Bubar wes sudah. Papanya langsung panas, kredit lagi. No, lanjut lagi. Ini bagaimana kisah saya dan teman-teman di sedekah rombongan di awal-awal dulu. Pengen banget untuk mulai bantu orang yang bebas dari riba. Tapi ini kasusnya sangat kasuistik. Ada seorang ibu, anaknya 6, rumahnya lantai tanah, terjebak di 5 rentenir. Masya Allah. Pilihan kami adalah ibu ini terkena stroke, anaknya masih kecil-kecil dan rentenir. Wah Masya Allah, kalau nagih kan kejem mereka. Wes sudah, kita bantu, kita lunasi utangnya, tapi kita bersyiar kepada ibu tersebut. Jangan pernah berani utang lagi apapun alasannya. Saya kerjain mas, tak bawain ambulan jenazah. Datang ke rumah para rentenir itu saya bawa ambulan jenazah. Dan benar kita bayari, kita nggak mau bayar bunganya hanya pokoknya. Tapi satu persatu saya baru tahu namanya rentenir itu kayak gitu. Ngeri. Semua mayoritas mohon maaf kok wanita yang saya temui. Rambutnya sesetan. Wah, antin, gelang, kaki semua emas. Ngerokok. Wih, dahsyat. Kayak ibu kos di film Kung Fu Hustle itu ya. Kami hanya mau bayar bunganya. Kalau masih ngoyak hanya mau bayar pokoknya. Kalau masih ngejar bunganya berlipat-lipat, ambulan jenazah siap di luar. Nggak ada yang berani ngelawan. Pasrah semuanya. Cara ngerjain mereka. Dan ini akhir komunitas-komunitas pembela korban-korban riba. Teman-teman di kota manapun mau bikin silahkan. Dimulai dari masjid kumpulin yuk. Ada pengacara-pengacara yang hijrah. Di Jogja tuh ada pengacara yang dulu dia menjadi pengacara bank dari banyak bank. Sekarang justru balik. Saya siap untuk mendampingi korban-korban riba. Ini luar biasa. Jadi tinggalkan karena dosanya ngeri banget. Dan ini testimoni. Di buku saya itu Masya Allah saya nangis sendiri kalau ngelihat ribuan orang itu sudah bisa lepas dari utang dan riba. Padahal cara yang saya ajarkan itu cara sederhana. Mendekat kepada Allah, balikin lagi dasarmu pengen nyari rezeki itu apa sih? Engkau itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah sejak masih di kandungan bunda loh. Masih di dalam kandungan hanya embrio kecil, Allah sudah ngasih rezeki lewat plasenta. Cukup. Rezekimu itu cukup untuk hidup tapi nggak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Itu kata Ustadz Lukman itu yang datang di sini dari Pontianak. Bener ya mas, mustahil miskin orang itu. Cuman karena gaya hidup yang membuat kita hancur-hancuran. Dan kalau melihat mereka sudah keluar dari kantor bank atau dari leasing, mengangkat surat-surat utang mereka tuh saya bisa nangis, ya Allah ini yang kita cari ya. Mas mulai besok liburan saya senyumnya nggak tertahan. Wah, selama ini kalau liburan senyum saya ditahan. Tanggal berapa ya? Tanggal berapa gitu. Sekarang sudah bebas. Langkah-langkah bebas utang dan riba. Ini versi Sabtuari yang saya kembangkan dari ilmu teman-teman dan ternyata Masya Allah efeknya dahsyat. Langkah pertama taubat paling dasar.
masih dikasih kesempatan sehat, bisa datang ke sini, kejar taubatnya Allah. Perasaan sudah bisa meninggalkan itu ketika seperti kalau kita ngelihat babi, kita bisa tinggalkan. Homer kita bisa tinggalkan. Riba yang jelas-jelas Allah haramkan, ya harus sudah mulai merasa jijik untuk melakukan. Bahkan di level saya dulu, ketika saya dapat kiriman tagihan kartu kredit 4 itu, saya ngambil spidol besar dan mohon maaf itu saya caci maki kertas itu dengan kata-kata kasar. Sampai keluar binatang berkaki 4, berkaki 5, berkaki 9, tak tulis semua. Binatang semua. Tak tempel di meja kerja dan aku bilang, ya Allah, aku pengen melaknat ini ya Allah, kesalahanku di masa lalu. Tolong saya ya Allah untuk menyelesaikannya. Dan ada perasaan seperti, dada ini tiba-tiba mengembang luar biasa. Aku wani dan aku bisa menyelesaikan satu persatu. Lanjut. Nah ini teman-teman yang masih punya kartu kredit, masih punya akad, walaupun belum lunas, tutup dulu pintunya. Potong itu kartu kredit, potong. Belum lunas mas, ora apa-apa. Yang penting pintunya tutup. Ketika pintunya sudah ditutup, perasaan ini tiba-tiba menjadi hampa. Kalau melihat cicilan 0%, Anda akan mendapatkan, alah, belgedes sudah. Tiba-tiba nggak nafsu lagi dengan begitu. Kalau di seminar-seminar pengusaha tanpa riba, mereka maju ke depan, puluhan orang gunting bareng-bareng. Ada ngirim sama saya, mas saya potong semuanya dengan golok berkarat. Wah luar biasa. Kayaknya puas mas. Padahal belum lunas, puas duluan itu. Itu ciri orang tobat kayak gitu. Pilihannya apakah mau amputasi, rawat inap, atau rawat jalan. Kalau saya memilih 2. Yang pertama amputasi gedung kantor yang tadi saya banggakan. Simbol sukses tadi saya memilih untuk jual. Saya tinggalkan kantor yang sudah didatangi ribuan orang. Tinggal sisa-sisa gini, ya Allah. Dengan karyawan 1, tolong difoto buat materi seminar. Nah, difoto dari belakang. Biar ada kenangannya. Masya Allah. Amputasi itu apa? Jual langsung barang-barang aset yang masih ada sangkutan riba. Rugi mas, ora apa-apa. Yang penting itu bisa menutup satu titik lubang. Yang kedua, kalau rawat inap tidak dijual. Harta sisa riba kan milikmu, ayatnya jelas ya. Beberapa kajian Ustaz Khalid Basalamah menjelaskan yang terjadi harta sisa riba milikmu. Yang penting jangan membuka akad riba lagi. Mas rumah ini tinggal 3 tahun lagi mas. Kami sudah cocok dengan lingkungan sekitar dan kami masih punya kemampuan membayarnya. Nggak usah dijual, nggak apa-apa. Tapi dengan rawat inap, tiap dapat rezeki hajar terus untuk bayar pokoknya. Akhirnya harus tinggal 3 tahun, ternyata hanya setahun bisa lunas. Itu saya lakukan di rumah saya. Dulu ngambilnya KPR tahun 2012. Saya hanya bilang sama Allah, ya Allah mampukan saya melunasi secepat-cepatnya. Harusnya 15 tahun, 3 tahun selesai mbak. Ketika sudah mantep, kasih saya kekuatan ya Allah untuk bisa menyelesaikannya. Kalau rawat jalan, tidak harus dijual. Sama, yang penting akad riba sudah ditutup. Habis itu apa? Menyelesaikan sisa bulan yang tersisa. Tapi kan si awal sudah tobat dan tidak akan lagi mengulangi membuka akad riba baru. 2, berazam. Berazam itu bercita-cita sampai mentok. Seperti anak kecil minta mainan, nangis, ya Allah. Pengen bebas utang ya Allah, sampai kayak gitu. Why not? Beberapa orang suami istri sudah berani menulis, ya Allah bismillah. Bulan November 2016 kami bebas utang. Kemarin saya di Pontianak. Suami istri selesai utangnya. Seminggu sebelum tanggal yang mereka tentukan. Rumah laku terjual, masih dapat sisa, bisa membeli rumah baru malah. Dan bisa membeli mobil second. Masya Allah, Mas Jul cerita, ketika saya wakafin waktu saya ngurusi pembangunan masjid pesantren. Allah mudahkan mas, rumah saya terjual malah dapat sisa dari sana. Saya bisa membeli rumah pengganti. Berazam, bercita-cita sampai mentok untuk hidup tanpa utang dan riba. Lanjut lagi. Apa itu? Perbaiki ibadah total. Yang sekarang sholatnya masih bolong-bolong. Yang sholatnya masih nggak mau ke masjid. Ke masjid hanya seminggu sekali ketika Jumatan merapat. Wanita tidak harus ke masjid, di rumah. Tapi kalau ke masjid bareng suami, monggo, silahkan. Bahkan ada gerakan pejuang subuh. Saya ketemu di mana-mana, mas kami suami istri pejuang subuh. Apa itu? Tiap subuh kami sholat di masjid, suami istri naik motor. Good, luar biasa. Dan ini komunitasnya ada grup WA-nya loh mas. Kami saling support, saling bantu, dan jadi sebuah komunitas pejuang subuh. Luar biasa. Dahsyat ya. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu.
Dan ini banyak keajaiban orang-orang yang sudah memantaskan diri di depan Allah. Ya Allah, bantu saya ya Allah. Allah mudahkan dengan cara-cara seperti itu. Min haitsu la yahtasib, utangnya yang sekian malah ada yang nolongin. Butuh modal, ada yang bantuin. Dulu ketika saya ngejar, 8 bulan saya pengen utang saya lunas, subuh itu belum azan saya sudah di masjid. Sepi masjid saya azan. Ketika azan air mata berdeleweran, delewer. Bahasa Jawanya apa ya? Kayak gitulah, berambangi, bukan berambangi, udah netes. Dan saya minta sama Allah, ya Allah ini hambamu ya Allah memantaskan diri, tolong aku ya Allah. Kalau tanpa bantuanku utangku gak selesai ya Allah, asetku kurang ya Allah. Duit dari mana? Selesai itu dikasih banyak keajaiban oleh Allah. Perbanyak doa dan zikir. Apa doanya? Nih, saya sudah tulis di buku sering banget. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsam wal maghram. Yang ngajari Nabi kita langsung. Sampai para sahabat bertanya, wahai Nabi, kenapa engkau berdoa ini terus ya Nabi? Jawaban Nabi apa? Karena orang yang punya utang, kalau bicara dia akan bohong, kalau berjanji dia akan ingkar. Makjleb. Saya pernah baca doa ini terus menerus dalam ketika saya target dalam 8 bulan utang saya lunas. Naik mobil ketemu di kantor bank yang memang sertifikat saya masih ditahan sana. Saya itu bisa nunjuk-nunjuk kantor bank itu sambil nyopir. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsam wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsam wal maghram. Sampai air mata itu deleweran, nangis. Untung pakai mobil. Kalau pakai motor orang gila. Terus lagi apa? Zikir yang lain, ini boleh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebanyak-banyaknya. Seorang kiai ngasih tahu ke saya, Sab, baca ini sebanyak-banyaknya. Dimanapun kau berada, baca ini. Hanya Allah yang bisa menolongmu. Hanya Allah yang bisa melunasi utangmu. Hanya Allah yang bisa menghadirkan banyak kesempatan untukmu untuk bisa menyelesaikan semua tanggunganmu. Wah, tak baca, Mbak. Ratusan kali, hasbunallah. Anehnya benar, dada ini seperti membesar, kelihatan menjadi luas walaupun utang belum lunas. Dari situ mulai apa? Merasa yakin bahwa ini saya sudah di rel yang benar untuk menyelesaikannya. Minta doa orang tua, terutama ibu. Jangan malu mencium kaki ibu. Doanya ibu tuh dahsyat luar biasa. Saya pulang dari subuhan, datang ke rumah sampai rumah. Saya minta ibu, diam sebentar. Saya cium kaki ibu, tiap hari nyari sampai ibu saya suka geli. Kowe ngopo toh, kowe iki ngopo toh? Doakan saya, Bu. Erdogan yang membuat Turki sekarang menjadi makmur pun masih mencium kaki ibunya. Sampai ibunya berkata, wahai anakku, engkau presiden dari negara besar ini. Engkau tidak layak lagi mencium kaki ibumu. Jawab Erdogan apa? Wahai ibu, apakah surga diharamkan untuk seorang presiden? Masya Allah, gak usah malu. Temui ibumu dan minta doa apapun hajatmu. Kalau soal utang pun selesaikan. Ketika lunas saya tunjukin ke ibu, Bu, alhamdulillah sudah lunas 1. Saya cium lagi, Bu, 2 lagi. Oh gitu. Rapopo, langkah demi langkah dinikmati, dapat rezeki, hajar. Naikkan pendapatan. Yang sekarang mas gajiku 5 juta per bulan. Gimana caranya dapat 15 juta dengan cara yang halal. Berdarah-darah, yes. Capek, yes. Tapi hajar terus. Saya sambil gojek, nggak masalah. Saya belajar affiliate online, why not? Belajar online, pelajari, cari ilmu lagi. Tiap dapat duit, hajar buat bayar utang. Tunda semua kesenangan. Pengen lihat orang anak-anak muda kok jago banget ya jualan online. Di Instagram dia kayak gini. Ya iyalah. Mau mencari ilmu, kosongkan gelas sekarang. Cari ilmu apapun yang bisa mendapatkan jalan rezeki yang halal. Tunda kesenangan apapun yang hanya menghabiskan duit. Ya toh? Yang hanya untuk boros-borosan, ganti handphone, alah sudahlah. Secukupnya dulu. Kalau emang pantasnya baru makan tempe tahu, nggak usah maksa makan daging. Paham deh? Ini pelajaran berharga. Wes tahan. Ampet. Ilmu berikutnya apa? Blacklist diri sendiri. Saya tanya ke Ustadz Aminur Bait, kalau kita menunda pembayaran kepada orang yang memberikan bunga berbunga boleh? Boleh mas, itu tahapan negosiasi, jangan kabur. Selesaikan pokoknya, bunganya boleh dinegosiasi. Nih, yang dikejar oleh debt collector banyak ngasih testimoni. Mas, dulu utang saya kartu kredit 15. Saya tahan sengaja 3 bulan gak saya bayar. Tiap hari debt collector datang dari berbagai macam bank. Tak hadapi. Senjata saya teh botol manis. Wah, kata tiap datang, oh monggo silahkan punya bokong, silahkan enggak. Ini teh botol. Yang tadinya ganas minum teh botol tiba-tiba bisa diem. Iya ya. Dengerin curhat kita, bahkan dia gantian curhat debt collector itu.
Habis itu saya, kalau Anda punya dana, saya bisa telepon pimpinan saya, telepon. Ada yang bunganya dihilangkan, bahkan satu bank asing itu dipotong 50%. Tagihan saya ada tagihan 10 juta, suruh bayar hanya 5 juta. Pihak bank tuh udah ngelihat, oh dirimu sudah mengasih bank kita nih, berbunga-bunga bertahun-tahun, udah potong setengahnya saja. Selesai 15 kartu kredit. Ada seorang pedagang di pasar Beringharjo, Jogja, utangnya 51 juta di bank. Sengaja pakai teknik ini, 3 bulan dimacetin. Datang debt collector dilayani ketawa-tawa. Weh, ayo sholat sama aku ya. Wah, bingung debt collector diajak sholat. 3 bulan dengan gagah perkasa dia siapin uang pokoknya hanya 39 juta datang ke bank. Permisi Pak, mau ketemu siapa? Pimpinannya. Dengan saya, ora, kue kerucu, minggir. Pimpinannya langsung. Ketemu pimpinannya, Bapak Muslim, saya Muslim. Udah kalau sudah mulai mendalil. Maca Ustadz, ini ayat riba. Dan kita melakukan kesalahan yang sama Pak. Kita sejajar. Kalau Bapak setuju, Dit, ayo kita selesaikan dengan hormat. Ini 39 juta utang saya dan saya tidak akan bayar bunganya. Kalau Bapak nggak bersedia, uang saya bawa pulang dan kita akan berurusan lagi sampai akhirat. Mutiar itu. Mikir itu. Dan cair Mas. Langsung, saya panggil asisten saya. Langsung lunas 39 juta. Artinya apa? Harus sudah berani ngambil keputusan. Ya Allah, kasih kesempatan saya negosiasi. Dan ternyata para mantan bankir yang sudah hijrah bercerita, memang Mas, saya pimpinan kantor cabang Mas. Ketika sudah tahu riba, saya punya kebijakan apakah bunga saya coret, saya berani. Ketika sudah paham riba, saya kasih kebebasan orang-orang untuk hanya membayar pokoknya saja. Tapi kasus per bank itu beda-beda kasusnya. Berikutnya, perbanyak sedekah, giving, memberi. Bersedekahlah engkau di waktu lapang dan sempit. Apa nih lagi? Pesan Nabi Muhammad, barang siapa ingin doanya terkabul dalam kesulitan teratasi, hendaklah menolong orang yang dalam kesulitan juga. Jangan egois. Memang kalau orang masih punya cicilan tuh mikir mau bayar jebret. Duh, motor belum dibayar. Mau sedekah tuh kayak gitu. Tapi ketika sudah yakin, kata Nabi apa? Sedekah itu akan melapangkan rezeki. Sedekah itu akan membuat banyak keajaiban. Rezeki dari segala macam pintu. Jamin kesehatan, memanjangkan umur, asal niatnya karena Allah. Yang dikejar adalah ridhonya Allah. Ketika Allah sudah ridho, sudah nurunkan ampunan, maka banyak pintu-pintu kemudahan bakal dibukakan. Berapa banyak orang telepon saya, ngasih testimoni, Mas, ruko saya setahun lebih nggak laku Mas, rumah saya nggak laku, dan saya cuma bilang datangi anak yatim. Kasih makan mereka, muliakan mereka, penuhi kebutuhan mereka. Kalau sudah minta doa sama mereka. Ada yang dalam seminggu rumahnya laku tanpa ditawar. Ada yang rukonya laku. Iya ya Mas, doa saya tertolak. Iya, doa anak yatim gak tertolak. Datangi mereka. Kasih makan mereka. Minta doa sama mereka. Telepon tuh nangis-nangis. Mas, alhamdulillah Mas, hari ini saya orang merdeka Mas. Ya Allah, janjimu gak pernah salah ya Allah. Dekati anak yatim. Malah janji Nabi bagi orang yang menafkahi anak yatim seperti aku. Dan dia seperti 2 jari ini nanti di surga nanti. Masya Allah. Dahsyat ya. Luar biasa. Sedekah. Mea itu apa? Kalau saya ini, mea adalah dekat Allah saja. Stop jadi ngeyelers, oke? Dulu jidat saya adalah labelnya ngeyel ketika dulu gak mau hijrah. Dan saya merasakan ketika doa-doa saya kok tertolak ya. Ketika saya berdoa, ya Allah, nangis-nangis doanya gak dikabulkan. Padahal saya di sedekah rombongan tuh ngurusi pasien-pasien duafa, didoakan oleh mereka. Tapi kayak apa nih? Kayak ada sesuatu yang aneh. Teman saya Om Guguh dari Bogor, datang dia sekarang nih. Mas Sabtu, mungkin Mas Sabtu ini seperti ember kotor. Masya Allah. Wes gemuk, ingkong, ember kotor itu. Doa itu seperti air jernih. Tapi kalau menampungnya dengan ember kotor, ikutan kotor itu. Caranya gimana? Bersihkan embernya. Agar kita pun menampungnya dengan suatu yang tempat yang bersih. Dengan kajian hakim, bagaimana mungkin hidayah, ridhonya Allah, berkahnya Allah mau masuk ke rumah kita. Kalau dinding rumah kita ini masih dinding yang kotor. Caranya cuma satu, bersihkan itu kacanya. Ketika sudah dibersihkan, hidayah Allah, rahmatnya Allah, rezeki yang halal, keberkahan, ketenangan bakal masuk ke rumah kita. Carane, dari situlah saya mulai didatangkan oleh Allah orang-orang yang menampar pipi saya ketika hijrah. Ustadz Samsul Arifin, pendiri komunitas pengusaha tanpa riba, masyarakat tanpa riba, telepon saya sampai 1 jam.
Ustadz Fatih Karim sama 1 jam tuh sampai tak reka, Mas riba tuh seperti ini, seperti ini. Ketika Mas Sabtu hari seminar di mana ngajak orang utang, hati-hati loh, saya nggak pernah ngajak orang utang tat, tapi masih punya utang, masih tat, ya aku ya, wes sudahlah hijrah, wes manut. Jadi ketika saya membersihkan akad-akad itu, Masya Allah saya merasakan satu persatu kemudahan dan keajaiban itu datang. 6 tahun saya nunggu anak waktu itu Mas, kok kayaknya doa minta anak nggak terkabul-kabul. Waktu dengan istri memutuskan hijrah, semua akad riba langsung dipotong. Kartu kredit 4, asuransi, unit link, reksadana, nggak ada yang untung. Semua potong, reksadana 6 atau 7, potong semua, rugi semua. Anehnya, ketika sudah hilang itu, akad-akad seperti itu, 2 bulan kemudian Allah hadirkan keajaiban, jreng, hamil, Masya Allah. Berarti perbuatan saya bulan lalu terjadi. Menghasilkan gitu. Alhamdulillah sudah lahir, sekarang umurnya sudah mau 1 tahun bulan depan. Saka Asajid Sugiarto. Dan saya punya nazar waktu itu, ya Allah, boleh tepuk tangan sampai sini. Izinkan aku ya Allah menyelesaikan seluruh utang saya sebelum anak saya lahir. Artinya apa? Waktu saya hanya 8 bulan. Terserah gimana caranya, ini utang 2,1 miliar selesai, padahal aset nggak cukup. Akhirnya semua saya kejar dengan cara-cara yang halal. Belajar afiliat, jualan produknya Dewa Eka Prayoga, jualan buku, semuanya. Saya kejar supaya benar-benar Allah kasih dari banyak pintu. Dan ajaibnya Mas benar, 3 hari menjelang lahiran utang saya semua lunas. Anak saya lahir ceprot, tak azani. Air mata beleweran, dan kata-kata pertama saya, Le, aku rante utang. Ayahmu udah gak punya utang, Le. Ayah seperti terakhir lagi ke dunia bersama engkau, Masya Allah, nangis. Ini BTR, bayi tanpa riba ya. Dan saya berjanji, mohon izin pada Allah, ya Allah, izinkan saya besarkan anak-anak saya nanti, ya Allah, tanpa utang dan riba sama sekali. Insya Allah, mohon doanya. Ini visi jangka panjang. Saya pengen ngajarin mereka jangan pernah lagi terlibat di akad-akad yang Allah murkai. Dan janji Allah itu apa benar? Janji Allah itu benar. Orang-orang yang berhijrah di An-Nisa ayat 100. Orang-orang yang berhijrah akan menemui tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Dulu saya pengen uang cash itu susahnya minta ampun. Akhir bulan itu duit habis hanya untuk bayar cicilan, nomboi bisnis yang rugi ini, bisnis itu rugi, nomboi buat gajinya, nggak pernah bisa nabung. Tapi ketika sudah berhijrah, An-Nisa ini saya buktikan, iya ya Allah, rekening masuk dari banyak pintu, dari sana, dari sini. Sekarang kalau beli kendaraan pun alhamdulillah, wis bisa belinya cash. Bunyi knalpotnya cash. Bukan nah itu masih kredit. Mas Sabtu, sekarang dompetnya kosong ya? Yes, dompet saya kosong. Karena isinya cuman KTP, SIM, sama ATM. Sudah selesai. Semua kartu diskon, kartu kredit, embel-embel tidak ada lagi. Ternyata hidup minimalis tuh enak loh Mas. Minimalis tuh enak. Kan nggak bisa kelong gratis, ngapain kayak uang susah. Bayar kelong di bandara 1.000 bayar nggak bisa toh. Makan sepuasnya. Nggak usah pakai alasan apapun, akad yang berhubungan dengan riba putuskan. Nggak usah lagi ikut-ikutan. Nah ini tadi, belinya yang tadi cash. Semoga teman-teman nanti punya kendaraan yang semua knalpotnya bunyinya cash. Amin. Ini buku saya, mohon doanya. Kembali ke titik nol. Saya kolaborasi dengan Dewa Eka Prayoga, Mas Mirja dari Billionaire Store. Tepuk tangan buat mereka dong. Mereka hadir di sini. Ini bisa menjadi buat jalan syiar dan dakwah banyak orang. 25.000 sudah terjual yang kembali ke titik nol. Berani jadi tobater sini sudah 13.000. Mencari jalan pulang ini 11.000 dalam waktu 1 bulan. Dan doanya nanti sebagai penutup untuk puzzle adalah doa tak tertolak. Kisah orang-orang yang berdoa dan Allah kabulkan. Kisah orang-orang yang berdoa, ya Rob berdoa. Tapi Allah kabulkan. Karena di badannya sudah gak ada nempel sesuatu yang haram. Di badannya sudah gak ada lagi sesuatu yang Allah laknat. Dan Allah mudahkan dengan begitunya, dengan mudahnya. Luar biasa. Ada teman saya yang nunggu anak itu sampai 11 tahun. Dia bilang gak bakal punya anak dirimu. Dia hanya sujud minta sama Allah. Ya Allah, engkau lah yang punya pabrik anak. Ya Allah kasih. Sekali lahir langsung kembar 2. Langsung dapat lagi, sekarang anaknya sudah 3. Ada yang belum nikah, sudah divonis engkau gak bakal punya anak. Ada kelainan di istrimu, dia gak percaya. Dokter bilang kayak gitu. Yang punya hak melahirkan anak itu hanya Allah.
doa, sholat tepat waktu di masjid, ya lama, ya Allah beri kami anak. 6 bulan kemudian istrinya hamil, sekarang anaknya 2. Ini Masya Allah, ini soal anak, soal keturunan, soal doa-doa kita yang lain. Coba ambil masa lalu kita seperti apa, bersihkan. Tempe tadi yang belum selesai, selesaikan mas tempemu itu. Cari ibu kantinnya, kalau ketemu kembalikan berkali-kali lipat. Kalau gak ketemu sedekahkan. Jadi selesaikan semua agar hidup kita tuh ke depannya Allah mudahkan karena sudah tidak punya tanggungan lagi. Pesan terakhir dari saya, selamat berjuang. Hidup hanya sekali, sungguh sangat rugi kalau kita habiskan hanya untuk mikir cicilan, memikirkan sesuatu yang fana ini. Kejar ampunan Allah. Kejar ampunan Allah agar Allah membuka jalan kemudahan sampai nanti hidup kita berakhir. Buat teman-teman semua yang hadir di sini, saya ucapkan selamat berjuang. Hidup tenang tanpa utang, sukses dunia akhirat. Saya Sabtu Hari Sugiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com. Berteman dalam kebaikan.